Selamat malam, Saudara. Badan Narkotika Nasional kian gencar merazia kawasan rawan narkoba. Di Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, BNN menyita 89 kg sabu dan uang tunai lebih dari 1 miliar rupiah. Fokus kami lainnya tertuju pada 29 dari 96 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku peledakan adalah siswa di SMA itu. Hari ini 8 November 2025, saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita kedatangan berita kriminal, Saudara. Terpergok saat mencuri motor. Pelaku pencurian di Kota Tangerang, Banten melepaskan tembakan. Tiga kawanan pencuri beraksi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Sadar terpergok, pelaku melepaskan tembakan satu kali ke bawah hingga peluru terpental mengenai kendaraan yang ada di showroom. Kasus ini sudah dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota. Telah terjadi dugaan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 3 orang pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian diteriaki oleh karyawan showroom tersebut. Karena aksinya gagal, salah satu pelaku mencabut senjata api dan melakukan penembakan ke bawah. Alhamdulillah saat kejadian tidak ada korban daripada penembakan tersebut. Bergeser ke Jawa Barat, Satreskrim Polres Cimahi mengungkap pencurian dengan modus sebagai penagih tunggakan kredit sepeda motor alias leasing yang berkeliaran di Cimahi. Dari penangkapan ini, polisi menyita 15 unit sepeda motor hasil kejahatan. Sampai 3 ya? Tim Resmob menangkap 5 tersangka pencurian dengan modus sebagai penagih tunggakan kredit sepeda motor atau yang biasa disebut dengan mata elang di salah satu penginapan kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku merupakan bagian dari satu sindikat yang punya peran berbeda untuk memperdaya korbannya. Kelima pelaku kini dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada ini, sasaran mereka adalah mereka-mereka yang memang ada motor yang diduga orangnya itu adalah tidak ketahui. Tapi memang ini ada beberapa random. Ada juga para pelaku ini pernah juga untuk memepet korban, tapi korban juga tidak menghiraukan. Ya, jadi mereka akan terpancing bila mana korban akan terpancing bahwa dia merasa bahwa motornya memang belum bayar. Atau mungkin motor itu motor milik temannya yang dia tidak ketahui apakah itu sudah membayar atau tidak. Sehingga pelaku juga dalam melaksanakan aksinya tidak juga langsung 100%. Dia merandom juga untuk memilih para korbannya. Kami ajak Anda ke Pulau Sumatera. Puluhan anggota BNNP Sumatera Barat, Dires Narkoba Polda Sumbar, dan Polresta Padang menggerebek salah satu kampung di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dari hasil penggerebekan, 8 orang ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Penggerebekan digelar polisi berdasarkan laporan masyarakat. Dalam proses itu sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota tim gabungan dengan terduga pelaku. Dari 8 orang yang ditangkap, 7 diantaranya positif mengonsumsi narkoba. Tim gabungan BNNP dan polisi turut menyita barang bukti seperti alat isap, 50 buah kaca Virex, dan 2 paket sabu. Pak, Bu. Siap pakai. Untuk itu sudah kita amankan setidaknya 7 orang, ya. 7 orang. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dengan Direktorat Narkoba dan Narkoba. Sementara di Jakarta, petugas gabungan BNN dan polisi menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dalam operasi ini tim gabungan dari BNN, kemudian Brimopolda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara mendapat perlawanan dari warga sekitar. Sebanyak 700 petugas diturunkan untuk menghadapi perlawanan warga yang menggunakan batu hingga petasan. Dalam operasi ini, tim gabungan menangkap 9 terduga penyalahguna narkoba dengan barang bukti 89 kg sabu, 91 gram ganja, 159 butir ekstasi, dan uang tunai 1,4 miliar rupiah serta uang palsu sebanyak 5,5 juta rupiah. Telah mengungkap yang mana di daerah Kampung Bahari, tepatnya di Samudra 4, telah ditemukan yang kita duga adalah sarang tempat narkoba yang bisa kita lihat di warna kuning itu. Telah ditemukan ratusan kilo sabu, termasuk juga hasil penjualan berupa perhiasan, logam, dan uang yang saat ini sedang dihitung berapa jumlah uangnya. Termasuk juga ada brankas juga kita temukan dan puluhan senjata api. Kita beranjak ke kasus lain. Terduga pelaku ledakan di Masjid area SMA Negeri 72 Jakarta dikenal warga sebagai remaja tertutup yang jarang bersosialisasi dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar bersama ponsel dan laptop miliknya. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan terduga pelaku sempat dibonceng ayahnya menuju sekolah sebelum insiden ledakan terjadi. Visual ini menunjukkan tangkapan layar rekaman kamera pemantau atau CCTV dari kompleks tempat tinggal terduga pelaku di Masjid area Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 72 Jakarta Utara. CCTV memperlihatkan aktivitas terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA 72 terlihat dibonceng oleh ayahnya menuju sekolah di Kelapa Gading. Terduga pelaku membawa 2 buah tas, yakni tas ransel dan tas jinjing yang dipangku olehnya. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Ia disebut tinggal bersama ayahnya di salah satu kamar di rumah majikan tempat ayahnya bekerja di kawasan kompleks ini. Polisi telah menggeledah tempat itu. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Nutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Siang tadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ikut terluka dan mendapat perawatan medis. Namun kondisinya kini terus membaik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang terduga pelaku merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Terduga pelaku ikut dirawat intensif karena terluka, namun kondisinya terus membaik. Dari total 96 orang yang terluka, sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kebetulan jangan gua. Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih, Pak? Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi, saya kira itu. Kita tinjau kondisi para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Disebutkan masih ada sisa korban luka yang dirawat, termasuk terduga pelaku yang disebut kondisinya oleh Kapolri sudah membaik. Bagaimana keadaannya sekarang, Niko? Ya, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari Kapolri tadi siang bahwa terduga pelaku yang saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, Tifal dan juga saudara, kondisinya semakin membaik bersama dengan
13 orang lain yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Dan juga kalau misalnya terkait dengan korban yang dirawat hingga saat ini ada 3 rumah sakit, Tifal. Di antaranya adalah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lalu kemudian ada Rumah Sakit Yarsi, lalu kemudian ada di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Sebanyak 14 orang ini dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih, lalu kemudian ada 14 orang lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Yarsi, sementara 1 orang ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ada 2 orang masing-masing dari Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Cempaka Putih ini dirawat secara intensif di ruangan ICU. Kemudian kalau misalnya terkait penanganan kepada para pasien atau korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Tifal dan juga saudara, ini berdasarkan keterangan dari dokter, mereka mengalami luka bakar dan juga gangguan pendengaran. Hingga saat ini dokter dari masing-masing rumah sakit juga telah mengerahkan dokter spesialis THT untuk nantinya memberikan perawatan kepada para korban. Dan juga selain itu hingga saat ini kalau misalnya saya pantau di ruangan IGD sendiri sudah clear, itu artinya korban-korban atau pasien-pasien yang sempat dirawat imbas dari ledakan SMA Negeri 72 Jakarta ini saat ini sudah ditangani oleh masing-masing keluhannya. Dan kemudian kalau misalnya yang lain, kalau misalnya terkait dengan penanganan fisik itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian terkait dengan penanganan secara psikologis, Tifal dan juga saudara, di sini juga ada posko trauma healing yang nantinya akan digunakan untuk memulihkan trauma para korban secara psikologis. Dan kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari KPAI bahwa nantinya KPAI mendorong untuk memberikan trauma healing atau memulihkan psikologis tidak hanya korban dari ledakan di SMA 72, namun seluruh siswa dari SMA 72 Jakarta ini nantinya akan mendapatkan trauma healing. Begitu Tifal. Kembali ke studio. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih. Kita ke berita berikut ya saudara. 13 perusahaan Indonesia meraih penghargaan di ajang Asia ESG Positive Impact Awards 2025 di Malaysia. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG melalui pertukaran pengalaman dan standar praktik terbaik antar negara. 13 perusahaan Indonesia berhasil raih penghargaan di ajang Asia ESG Positive Impact Awards PIA 2025 yang berlangsung di Sunway Resort Hotel Malaysia Kamis lalu. Ajang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG melalui pertukaran pengalaman dan standar praktik terbaik antar negara. Turut hadir pula Wakil Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Malaysia yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Moh Nasir serta perwakilan diplomatik dari Indonesia dan Filipina. 13 pemenang asal Indonesia ini sebelumnya telah memenangi Lestari Awards yang digelar KG Media awal Oktober lalu. Mereka dinilai berhasil mentransformasi komitmen ESG menjadi aksi nyata di berbagai sektor. Pencapaian ini sekaligus menjadi tonggak baru bagi Lestari, inisiatif keberlanjutan dari KG Media yang untuk pertama kalinya mengantarkan para pemenangnya ke ajang regional. Award ini tidak hanya sebagai pengakuan, tetapi sekaligus cara untuk membagikan transformasi yang sudah terjadi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG. Dan penerapan ESG ini tampaknya sudah menjadi upaya yang dilakukan terus-menerus dan bersama-sama, dan penghargaan ini jadi titik untuk saling dukung, saling support untuk memainstreamkan atau mengarahutamakan ESG sebagai bagian dari kerja-kerja di perusahaan. Jadi apa yang dilakukan untuk ESG tidak bertentangan dengan proses bisnis dan tidak bertentangan tentu saja dengan tujuan bisnis. Dia bisa berjalan beriringan dan award ini adalah buktinya. Asia ESG PIA 2025 menjadi bagian dari rangkaian Asia ESG Summit 2025 yang mengusung tema Forum Dialogue to Action. Forum tersebut mempertemukan pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan investor dari kawasan untuk membahas strategi penerapan ESG di tingkat korporat dan kebijakan publik.
Kapolri bilang terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara adalah seorang siswa. Lalu bagaimana memastikan lingkup sekolah aman bagi para pelajar? Kami diskusikan ini sebentar lagi. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading Jumat kemarin. Meski kondisi terduga pelaku membaik, polisi belum bisa menggali keterangan untuk mendalami motif ledakan. Selain itu, polisi juga menyelidiki apakah terduga pelaku terpapar paham tertentu. Itu juga menjadi bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Menurut seorang penjaga kantin di SMAN 72, terduga pelaku dikenalnya sebagai sosok yang pendiam dan serius. Pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu cuma Pak pesan mie ayam. Menyendiri ya Pak? Iya, kadang-kadang ya kalau sendiri, kadang-kadang berdua. Pak pesan nasi itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta satuan pendidikan memperketat sistem keamanan dan pengawasan. Tak hanya mengawasi perilaku anak di dunia nyata, tetapi juga aktivitas dunia maya. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu. Atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. 29 orang hingga kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Tak cuma luka fisik, penanganan terhadap psikis korban juga perlu jadi perhatian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan dalam pemulihan psikologis korban. Oh iya, Dinas P3A DKI dan kami sudah berkoordinasi. Yang paling penting adalah trauma healing, karena ini pasti membekas sekali untuk anak-anak sehingga perlu ada pendampingan khususnya secara psikologis. Kenapa tuh? Sumpah. Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading terjadi Jumat kemarin saat ibadah sholat Jumat berlangsung. Ledakan terdengar beberapa kali dan menyebabkan lebih dari 90 orang yang kebanyakan siswa terluka. Tim Liputan Kompas TV. Sekolah harusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan bersosialisasi terutama. Lalu bagaimana memastikan agar lingkungan pendidikan ini tidak terjamah teror, termasuk aksi perundungan yang diduga jadi pemicu aksi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Kami akan diskusikan bersama para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB lalu Hadrian Irvani, dan bergabung juga bersama kami psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dengan Tifal di sini. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Sampai Kapolri sudah bilang terduga pelaku ini, Pak, lalu adalah siswa di sekolah itu. Sampai perbuatannya sedemikian, Anda punya analisis sendiri kenapa bisa sebrutal ini? Ya, pertama tentu kami di Komisi 10 sangat prihatin atas tragedi SMA 72 Jakarta yang terjadi Jumat lalu. Kami tidak pernah menduga di saat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan dan meluncurkan berbagai macam program untuk mencegah atau upaya-upaya preventif dilakukan dalam rangka tidak terjadinya kekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
informasi yang kami dapat bahwa terduga pelaku saya sampaikan karena memang sampai dengan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Ya tentu kami menunggu, kita semua harus menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak aparat kepolisian. Nah, kalaupun itu terjadi maka ini sungguh sangat kami sayangkan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari-hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang meluncurkan berbagai macam program untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah, di satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi lagi-lagi kita dikejutkan dengan tragedi SMA 72 ini. Ini membuktikan bahwa sosialisasi itu belum masif dilakukan. Pencegahan ini ternyata di lapangan juga belum memberikan dampak yang positif. Preventif yang dilakukan juga belum berbuah hasil, sehingga kita masih kecolongan. Termasuk juga, sorry saya potong Pak, termasuk juga yang mengkhawatirkan setelah ada kejadian ini, ada yang masih meragukan apakah sekolah betul-betul jadi tempat aman buat anak-anak, terutama buat para pelajar di situ yang harusnya jadi zona aman. Jadi saya wajar saja melihat bahwa orang beranggapan seperti itu, karena memang terjadi, hari ini masih terjadi. Walaupun ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, itu aturan sudah ada. Kemudian ditambah lagi kegiatan-kegiatan atau program-program yang diluncurkan oleh Kemdikdasmen tentang pencegahan kekerasan atau kenakalan siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan juga sudah ada. Program yang diluncurkan seperti 7 jurus BK Hebat. Guru-guru kita dibekali jurus, ada 7 jurus untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Namun kenyataannya sampai dengan hari ini masih saja terus berulang. Ini artinya ada yang salah. Nah, oleh sebab itu mari kita semua, para pemangku pendidikan, turut serta, ayo kita rembuk bareng-bareng bagaimana mencari solusi terbaik agar hal ini tidak terjadi. Kemdikdasmen, Komdigi, KPAI, DPR, pemerintah daerah, sekolah, bahkan orang tua sebagai penanggung jawab utama, mari kita sama-sama cari solusi, mari kita jaga anak-anak kita agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Demikian. Tapi pendekatan secara psikologisnya Mbak Sani, sampai seorang siswa, profilnya dia adalah kelas tingkat akhir, siswa kelas 12, melakukan tindakan peledakan di lingkungan sekolah, apa pemicunya? Walaupun kemudian kita tetap harus menunggu apa penjelasan polisi ya, tapi sampai seorang pelajar bertindak sedemikian, bisa pemicunya datang dari mana itu Mbak? Iya, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai anak, ya siswa, mari kita hati-hati. Karena terduga pelaku anak juga merupakan korban dari sistem. Kita tidak bisa menyalahkan anak sebagai pelaku, tapi adalah korban dari sistem yang mungkin saja belum terwujud dengan baik. Konteks sistem ini sistem apa Mbak? Iya, konteks sistem ini adalah termasuk bagaimana anak ini diperlakukan di sekolah, bisa dengan teman di lingkungannya, kemudian apa yang terjadi sebenarnya, karena sebenarnya anak itu ketika dia bersekolah, dia akan berbagai macam faktor yang terlibat di dalamnya. Misalnya saja adalah pemantauan dari guru-guru, kemudian tempat-tempat aman di sekolah, sehingga sistem yang mungkin belum berjalan dengan baik membuat anak ini menjadi korban perundungan. Nah, kita tahu ketika anak menjadi korban perundungan, ini bisa saja terjadi luapan emosi yang terpendam di dalamnya yang dia tidak bisa mungkin ungkapkan. Makanya saya tadi bilang, sistem sekolah juga harus membuat anak ini tempat aman untuk berdialog. Apa yang dirasa, apa yang terjadi sama dia. Jangan sampai anak ini membendam sesuatu, meluapkan amarahnya terhadap justru konten-konten yang tidak benar. Dan kalau amarah itu menurut Anda datang dari mana? Ya tadi, karena ketika seorang anak merasa tertekan, merasa menjadi korban bully oleh teman-temannya, dia tidak bisa menyalurkan, maka dia akan mencari cara lain. Salah satunya adalah melampiaskan misalnya ke dalam konten-konten yang sifatnya agresif, penyerangan, peledakan tadi. Kalau kita lihat di situ dari yang saya dapat informasi, anak ini juga mungkin saja memiliki role model yang salah. Misalnya role model orang yang
pernah meledakkan masjid, misalnya waktu itu di Selandia Baru gitu ya. Nah ini kan kita lihat bahwa penyaluran emosi anak ini mungkin ke arah yang keliru begitu. Makanya agresivitas muncul itu melalui peledakan. Semata-mata juga bisa saja karena kejengkelan anak yang tidak tersalurkan, yang tidak terbendung, yang kemudian dia tidak tahu caranya bagaimana menyalurkan emosi amarahnya. Karena tadi bisa saja karena sistem dirasa tidak bisa melindungi kesejahteraan dirinya. Oke, tadi Mbak Sani sudah menyinggung ada dugaan bullying di situ. Pak, lalu maka muncul pertanyaannya begini, masalah bullying yang tadi sempat disinggung Mbak Sani, ini kan sebetulnya hal yang udah bukan rahasia lagi lah ibaratnya kalau terjadi di lingkungan sekolah. Tapi sampai tindakannya kalaupun betul itu terjadi, akhirnya terjadi seperti yang terjadi di SMA Negeri 72, berarti ada yang salah dengan lingkungan sekolah kalau begitu? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi bahwa sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada bullying dan lain sebagainya. Karena korban bullying ini memunculkan trauma yang luar biasa. Secara psikologis itu tentu tidak baik bagi peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan tentu adalah pertama dari sisi pemerintah harus masif melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan langkah-langkah preventif. Pastikan betul bahwa Permendikbud itu betul-betul dilaksanakan di sekolah. Kemudian banyak juga aturan-aturan atau program-program yang hari ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Pak Prof. Mukti. Pastikan bahwa program-program tersebut betul-betul tepat sasaran, betul-betul dilaksanakan oleh seluruh keluarga besar sekolah. Dan yang terpenting adalah pendidikan karakter. Kita tahu bahwa bangsa kita ini mengedepankan etika, moral, sopan santun, dan sebagainya. Dengan terpaan arus informasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat hari ini, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai adab yang masuk ke dalam pendidikan karakter itu harus dikedepankan. Dan kami hari ini di DPR RI sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam revisi tersebut, salah satu yang menjadi concern kami adalah tindakan kekerasan di sekolah tidak dibenarkan. Oleh sebab itu pendidikan karakter menjadi keharusan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Kalaupun betul kemudian ini gara-gara perundungan, karena ini udah mencuat lagi dugaan itu Pak, terlepas bahwa itu masih akan jadi tugas polisi menyelidiki itu semua sampai kita menunggu terduga pelaku sembuh karena masih dirawat di rumah sakit. Muncul pertanyaan lagi begini, karena kan yang soal bullying semacam itu selalu selesai dengan jalur kekeluargaan dalam tanda kutip, beres ya udah salaman ya udah minta maaf gitu. Tapi kalau udah terlihat kasus seperti ini berarti kalau minta maaf aja udah nggak cukup dong kalau gitu? Ya, jadi tentu harus ada aturan yang jelas hari ini. Kemudian sanksi dan sebagainya. Lagi-lagi saya membenarkan yang disampaikan oleh Mbak Sani bahwa ketika berbicara anak, ketika berbicara siswa atau siswi ini kita harus betul-betul hati-hati. Harus jelas langkah-langkah yang kita lakukan termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan. Memang tidak mudah karena situasinya lagi-lagi bahwa ini di lingkungan sekolah, lingkungan yang harusnya merupakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan jauh dari segala bentuk dan tindakan kekerasan. Tetapi saya berharap dengan kejadian-kejadian yang terus berulang ini, mari kita semua aparatur pemerintah, kementerian, pemerintah daerah harus bekerja sama. Lintas kementerian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Harus ada lintas kementerian, KPAI, Komdiji dan sebagainya. Ini kita harus kerjasama untuk agar tindakan-tindakan yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di seluruh satuan pendidikan. Yang kita lihat juga profilnya sejauh ini dari tim liputan kami Mbak Sani, terduga pelaku ini dikenal warga sekitarnya sosoknya tertutup, gak pernah sosialisasi dengan warga. Disebutkan ia tinggal bersama ayahnya di salah satu kamar di rumah majikan tempat ayahnya bekerja di area komplek itu. Menurut Anda faktor eksternal atau faktor keluarganya ini juga ikut memberi sumbangsi akhirnya terduga pelaku bertindak sedemikian? Kita jawab nanti, kita akan bahas setelah jeda berikut ini.
Sebelum melanjutkan diskusi, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi berikut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siang tadi menyebut penyelidik sudah atau saat ini tengah mengumpulkan bukti pendukung seperti tulisan, catatan, dan media sosial terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Mereka atau sementara ketika ditanya apakah perundungan menjadi motif terduga pelaku, Kapolri bilang hal itu masuk sebagai bagian pendalaman pengungkapan motif. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpul. Itu juga menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Merujuk dari pernyataan Kapolri ini, Mbak Sani, ditambah ada fakta bahwa sang anak dikenal tertutup, tidak berbaur dengan lingkungan sekitar, dan ia bersama sang ayah tinggal di rumah majikan tempat ayahnya bekerja. Ini kan berarti ada pertanyaan baru soal pengawasan dari orang tua di lingkungan terdekat si anak ini sebagai terduga pelaku ini. Apa catatan Anda? Ya, saya percaya apa yang anak rasakan, keputusan yang dia buat itu berasal dari dua faktor. Faktor pertama adalah memang kecenderungan karakter anak. Tentunya anak yang bersifat lebih introvert, tertutup, itu akan jauh lebih sulit terbuka ketimbang anak yang sifatnya ekstrovert. Ditambah mungkin tadi ada support system yang kurang kondusif, seperti mungkin ayah yang sibuk, ayah yang kurang pemantauan, kurangnya dialog. Jadi menurut saya apa yang terjadi ini merupakan dua kombinasi, ya. Kalau kita lihat perlakuan peledakan ini bisa banyak sekali menimbulkan arti. Bisa saja adalah pesan bahwa saya tidak suka dengan perlakuan, bisa saja begitu. Kedua, membuat sebenarnya orang-orang di sekitarnya menjadi terluka karena dia merasa juga terluka misalnya. Ketiga, bisa juga dia adalah berontak atau komplain dengan sistem sekolah, dan termasuk dugaan mengikuti paham tertentu, karena sifatnya kalau korban itu bisa menimbulkan banyak sekali kondisi, sampai misalnya self harming, bunuh diri, termasuk sifatnya adalah agresif, penyerangan terhadap orang lain akibat dari ketidakpuasan yang terjadi atau perundungan yang terjadi pada diri orang tersebut. Sehingga lingkungan terdekat harus PK apapun keadaan sang anak, plus pengawasan di media sosial, karena kan tidak tertutup kemungkinan ada peran media sosial sampai akhirnya terduga pelaku melakukan tindakan sedemikian. Iya, betul sekali. Makanya sebenarnya media sosial ini kan kita tidak bisa bendung, dan orang juga kita tidak bisa mengawasi 24 hours kan begitu. Sehingga sebenarnya adalah masuknya pendidikan di sekolah dan di rumah itu penting. Terutama menurut saya adalah bagaimana sistem kenyamanan anak itu terwujud di sekolah. Mari kita juga galakkan teman-teman di sekitar yang tahu mungkin ada perundungan, mari kita juga bantu untuk melaporkan ke sekolah. Di sini sering sekali saya menemukan kasus-kasus terjadi perundungan, tapi banyak yang acuh, mengabaikan, bahkan merasa itu bukan area saya atau bukan urusan saya, sehingga tidak tercapai yang namanya guru atau sekolah bisa mengatasi situasi ini karena disembunyikan atau dengan sengaja teman-teman lain tidak mau melaporkan begitu, sehingga menjadi pelik, dan fenomena gunung es yang terlihat akan sangat sedikit dibanding di dalam yang terjadi lebih parah lagi begitu. Saya ingat juga Pak Lalu bahwa sebetulnya pemerintah kan juga punya semangat mengatur akses media sosial untuk anak-anak ya. Kalau kemudian terjadi seperti ini dan muncul dugaan akses media sosial dan internet itu menjadi sumber terduga pelaku mencari inspirasi dalam tanda kutip sampai akhirnya melakukan tindakan seperti itu, berarti ada lemah lagi nih aturannya.
Ya, lagi-lagi saya mengatakan bahwa peran orang tua itu betul-betul harus maksimal. Bukan berarti bahwa pendidikan itu hanya merupakan peran guru di sekolah. Nah, maka dari kejadian-kejadian yang terjadi ini, kita harus betul-betul kerjasama. Orang tua, guru, dan seluruh pemangku kebijakan yang ada terutama di bidang pendidikan. Nah, seperti tadi misalnya bahwa saya katakan di awal, dengan derasnya arus informasi melalui perkembangan dan kemajuan teknologi, maka siswa-siswi kita, anak-anak kita harus kita bekali dengan akhlak dan moral yang baik. Kita bekali dengan etika yang baik. Maka pengembangan pendidikan karakter itu menjadi suatu keharusan. Anak-anak kita berprestasinya hebat, tetapi akhlaknya juga harus hebat. Etikanya harus baik, sopan santunnya harus tetap terjaga. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mari bangun komunikasi dengan Komdiji, bangun komunikasi dengan KPAI. Kami di DPR RI mengawasi program-program yang dilaksanakan, kemudian memberikan masukan, saran, pendapat kepada kementerian-kementerian ini. Kemdikdasmen tidak punya akses untuk membatasi media sosial. Nah, itu adalah wewenang dari Komdiji. Tugas kementerian ini diperlukan agar nanti hal-hal seperti perundungan, bullying, kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal bisa kita atasi bersama. Sehingga kalau Anda menangkap konteks dari kasus yang terjadi kemarin itu, Pak Lalu, menurut Anda secara aturan yang ada sudah cukup dan tinggal pengawasan dan implementasi aturan saja yang perlu diperketat, atau masih ada aturan lain, regulasi lain yang rasanya perlu diperkuat lagi deh, belajar dari kasus ini? Iya, sebenarnya aturannya ini sudah bertumpuk-tumpuk, sudah banyak. Bahkan program-program preventif juga sudah sangat banyak sekali. Tinggal sekarang bagaimana pihak sekolah sangat serius untuk melakukan program-program dan melaksanakan aturan itu dengan baik. Siswa-siswi kita yang hari ini tahu terjadi perundungan, terbuka saja, segera laporkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Guru-guru juga harus betul-betul menerapkan aturan tersebut secara tegas, agar siswa-siswi kita betul-betul disiplin, datang ke sekolah bukan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ke sekolah itu tujuannya adalah untuk memperoleh pendidikan dalam suasana yang aman, dalam suasana yang nyaman. Nah, oleh sebab itu, dengan kejadian-kejadian yang terus berulang ini, banyak kelemahan-kelemahan ternyata. Ya, salah satu contoh misalnya, aturan tersebut tidak ditegakkan. Aturan tersebut belum tersosialisasikan secara masif. Nah, inilah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas Kemdikdasmen, tugas kami juga di DPR RI untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul dijalankan oleh pihak sekolah. Termasuk orang tua. Orang tua tidak boleh lepas tangan. Dan perlu diingat Mas Tipal bahwa perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa dan siswa, tetapi juga di beberapa tempat kita temukan justru perundungan itu dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Dan beban moralnya juga sama efeknya ya Pak? Beban moral dan efeknya sama. Makanya ini PR berat kita semua ini. Bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Maka kalau menurut Anda, Mbak Sani, langkah paling konkret, ringan, dan rasanya ampuh yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem sekolah ini bisa betul-betul aman buat semua warganya, entah itu peserta didik, guru, tenaga kependidikan, termasuk ada peran orang tua di situ. Semuanya punya peran dan bisa apa nih masing-masing? Iya, sebenarnya pembekalan itu penting ya. Alat-alat termasuk pembekalan bagaimana guru menanggulangi masalah perundungan, kemudian sistem pemantauan termasuk melibatkan teman-teman di sekolah itu juga diperlukan. Kerjasama dengan orang tua dan guru juga perlu ya, dengan adanya temu muka begitu, kemudian diceritakan apa yang terjadi. Nah, termasuk juga di sini adalah regulasi emosi. Kita tahu anak remaja itu sedang lagi memiliki hormon yang unstable. Dia mencari jati diri, dia mencari caranya bagaimana untuk eksis di kelompoknya, sehingga terkadang memunculkanlah pelaku perundungan begitu, dan korbannya siapa? Ya temannya sendiri. Maka dari itu baiklah sekolah orang tua memberikan wadah untuk menyalurkan aspirasi anak kita, siswa kita, supaya penyaluran energinya itu positif begitu dan tidak menjadi salah arah. Nah, regulasi emosi ini juga termasuk salah satu yang dibekali
Misalnya anak-anak tahu bagaimana cara misalnya tarik nafas dalam ketika mau marah, membuat jurnal, memiliki hobi dan sebagainya. Karena ketika regulasi emosi tidak tersalurkan dengan baik, maka negatiflah yang akan muncul perilakunya di permukaan. Tapi mungkinkah memperbaiki lingkungan sosial yang anggaplah kalau ternyata yang Anda singgung dugaan perundungan itu terjadi sudah membudaya dalam tanda kutip dan kayaknya kalau pendekatan secara lisan pun nggak mempan, gimana cara memperbaiki itu, Mbak? Iya betul, itu tadi kata Pak Lalu bilang ya, bahwa memang sekarang perundungan tuh bukan hanya di sekolah, dimanapun, di kantor, guru dan anak dan sebagainya. Justru sistem ini adalah tadi kan kita biasanya ada pertama CCTV, kemudian tempat-tempat sepi itu juga diminimalisir. Kemudian ada mungkin tadi guru yang keliling dan sebagainya. Tapi termasuk di sini sebenarnya menurut saya pembekalan teman-teman di sekolahnya yang kita berdayakan juga. Jangan takut untuk membela korban, jangan takut untuk melaporkan. Kadang banyak sekali orang yang tidak mau melaporkan walaupun tahu, karena takut juga dia kena sasaran korban. Jadi akhirnya sekolah itu menjadi premanisme kan, yang kuat, yang kasar itulah yang menang. Termasuk juga orang tua di sini juga harus juga diajarkan bagaimana parenting yang sehat. Orang tua perlu bertanya kepada anak, bukan anak hanya yang berinisiatif bicara, tapi orang tua juga harus ingin tahu apa yang terjadi, temannya siapa, apa yang kemudian dia rasakan happy atau nggak happy, sehingga orang tua bisa mendeteksi sejak dini sebelum terjadinya kasus seperti perundungan seperti ini. Oke, Pak Lalu, kalau Anda melihat kasus ini, seberapa yakin Anda bahwa lingkungan itu akan berubah sepenuhnya? Bahwa sekolah ini bisa betul-betul nyaman buat anak-anak semuanya tanpa terkecuali dengan segala dugaan yang beredar sekarang ini semuanya bisa ditepis? Atau jangan-jangan ya butuh waktu lagi untuk memperbaiki ini semua? Saya memiliki keyakinan kalau saja pendidikan karakter itu betul-betul dilaksanakan di sekolah. Hubungan emosional antara guru dengan siswa ini harus betul-betul dibangun. Guru harus betul-betul menjadi contoh, menjadi role model bagi siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Jangan sebaliknya. Nah, kadang-kadang kita masih menemukan bahwa guru menjadi role model untuk hal-hal di luar pendidikan, dalam tanda kutip lah. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, para pemangku kebijakan hari ini di bidang pendidikan, mari kita sama-sama bangun aturan untuk betul-betul menjaga kondusivitas yang ada di sekolah. Untuk betul-betul kita jadikan sekolah ini sebagai wadah untuk mencari ilmu. Menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman. Menjadikan sekolah sebagai wadah untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Bagaimana caranya? Tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri. Semua harus terlibat, termasuk orang tua. Kesadaran orang tua akan sangat membantu lancarnya pendidikan. Karena kita semua sebagai manusia adalah makhluk sosial, jadi semuanya punya peran di sini. Pak Lalu, Mbak Sani, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, seorang petugas keamanan tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, seorang petugas Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur Sabtu dini hari. Sebelum ditembak, korban sempat berduel dengan pelaku yang kemudian melarikan diri. Rekaman kamera pemantau menunjukkan korban bersama rekannya berusaha menggagalkan pencurian sepeda motor oleh dua pelaku di Kampung Baru Jalan Pelajar Cakung Sabtu dini hari. Awalnya korban yang berprofesi sebagai hansip atau petugas keamanan di kampung itu melihat dua orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah seorang warga. Bersama rekan sesama petugas keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi hingga menabrak sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pencurian. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepas tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini dari pihak
PAM Swakarsa, masyarakat sekitar lebih kurang ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah diambil keterangan, termasuk pengolahan barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Di bagian perut, tertembak di bagian perut. Terpergok hendak mencuri motor, pelaku pencurian di Kota Tangerang, Banten melepaskan tembakan. 3 kawanan pencuri beraksi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Sadar terpergok, pelaku melepas tembakan 1 kali ke bawah hingga peluru terpental mengenai kendaraan yang ada di showroom. Kasus sudah dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota. Telah terjadi dugaan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 3 orang pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian diteriaki oleh karyawan showroom tersebut. Karena aksinya gagal, salah satu pelaku mencabut senjata api dan melakukan penembakan ke bawah. Alhamdulillah saat kejadian tidak ada korban daripada penembakan tersebut. Sebelum kami tutup, kami ingatkan lagi, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Semoga malam minggu Anda menyenangkan. Saya Tifal Solesa pamit. Sampai jumpa lagi.